Hai semua, saya Frisilia Pujianti Esa Putri dengan NIM 32010101009 dari kelas A pagi semester 4. Jadi di sini saya akan mereview dua video. Yang pertama tentang persyaratan yang perlu diketahui setiap jurnalis. Ada beberapa istilah dasar yang perlu diketahui oleh setiap jurnalis. Siaran pers adalah dokumen resmi yang dikirimkan kepada jurnalis dan media agar dapat memberikan informasi yang dapat disampaikan di beberapa kesempatan acara. Konferensi pers adalah media pembuat berita yang bertanggung jawab atas apapun yang mereka dengar dan yang paling sering mengajukan satu pertanyaan yang lebih rinci mengenai topik informasi. Kantor pers adalah departemen khusus dalam suatu organisasi yang bertanggung jawab untuk komunikasi dalam setiap penyelenggaraan pidato publik. Juru bicara adalah seseorang yang dipilih untuk berbicara atas nama orang lain seperti politisi, partai politik, pemerintah, organisasi, dan orang terkenal lainnya yang biasanya memiliki juru bicara. Kantor berita adalah organisasi yang memproduksi setiap laporan berita agar dapat menjual berita tersebut ke organisasi yang berlangganan. Ini merupakan beberapa istilah yang perlu diketahui dari setiap jurnalis. Kedua, yaitu tentang dasar-dasar dalam jurnalis. Ada beberapa dasar yang perlu diperhatikan untuk menjadi jurnalis. Haruslah stay up to date. Jurnalis perlu mengetahui tentang urusan terkini dan selalu tahu apa yang sedang terjadi di seluruh dunia. Maksudnya mengikuti berita utama, membaca setiap berita tentang apa yang sedang terjadi. Sekarang, seorang jurnalis perlu meningkatkan keterampilan mereka, baik dalam mewawancarai orang dan dalam fotografi wajah dengan menulis, membaca, mewawancarai. Seseorang jurnalistik harus mencari tahu topik berikutnya seperti artikel mereka. Ide yang terbaik haruslah bersifat terbuka dan memperbanyak berdiskusi dengan semua orang di sekitar agar dapat dijadikan materi inspirasi berikutnya. Anda juga harus tahu dalam menggunakan beberapa peralatan dalam mendistribusikan berita Anda. Kemudian, dalam penelitian, ingatlah selalu menggunakan lebih dari satu sumber agar dapat membantu Anda dalam memiliki sebuah pandangan yang lebih objektif. Lalu periksa kembali informasi yang diberikan dari sumber kepada Anda. Di dalam menulis konten, Anda juga perlu ingat ada beberapa poin yang perlu Anda sampaikan dalam penulisan artikel Anda. Hal ini akan dapat membantu Anda tetap pada topik. Memiliki struktur khusus teks agar dapat membantu Anda dalam membuat konten berkualitas tinggi. Pikirkan juga seperti Anda seorang pembaca, auditor, atau pemirsa. Ingatlah kembali, Anda mungkin memiliki semua informasi tetapi tidak dengan pembaca, auditor, atau pemirsa. Jadi, dalam hal ini, Anda harus mempunyai sebuah gambaran. Bersikaplah objektif, mandiri, bertanggung jawab, tidak ada stereotip, dan tidak ada berita palsu. Selalu ingat baca kembali berita atau artikel yang Anda buat, apakah ada kesalahan dalam tata bahasanya. Saat diterbitkan, ide yang baik ialah mendapat umpan balik tentang pekerjaan Anda. Mintalah pendapat juga kepada teman-teman. Dan Anda juga harus memeriksa komentar di sosial media untuk melihat apa yang dikatakan publik tentang artikel Anda. Namun pertimbangkan kritik yang membangun. Mungkin ini yang dapat saya jelaskan dalam review dua video yang diberikan. Terima kasih.